Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga bara di kota. Apa kabar malam ini? Kita akan sedikit sharing-sharing share. Ada beberapa banyak pertanyaan bahwa dalam 2 minggu terakhir ini, diantaranya publik banyak yang bertanya-tanya ya, entah kepada channel siapa, entah kepada kanal siapa. Tapi saya melihat bukan hanya ke kanal Dulu Rahayu ya, tetapi juga ke banyak channel bahwa kapan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi itu digelar kembali. Namun sebelum saya menjawab tentang kapan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi itu digelar kembali, jangan lupa ya di subscribe dulu, di like, di komen, di share. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat. Nah, kenapa muncul pertanyaan dari publik? Kapan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi itu digelar kembali? Sesungguhnya itu bukan hanya dari orang yang fans yang suka kepada Kang Deddy Mulyadi, tetapi juga dari mereka konten kreator. Saya tidak akan membahas ya dari sisi kepenasaran dari orang-orang yang selalu menonton kanal Kang Deddy Mulyadi, karena tanpa Safari Cinta pun orang masih bisa menonton konten-konten yang selalu diupdate oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu sehari 3 kali loh di 2 channel berbeda. Pertama di Kang Deddy Mulyadi channel, yang kedua di Lembur Pakuan. Jadi para fans Kang Deddy Mulyadi itu kalau mereka kangen dengan aktivitas Kang Deddy Mulyadi itu tinggal lihat kanal Kang Deddy Mulyadi channel atau Lembur Pakuan channel. Tetapi justru yang ingin saya lihat adalah dari sisi para konten kreator yang selama ini memang tanda kutip ya, bukan memanfaatkan, tapi kecipratan ketiban rezeki dari kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Apa kecipratan rezekinya seperti apa para konten kreator ini? Mari kita ulas dengan secara seksama ya. Nah, pertama saya ingin mengatakan bahwa jujur nama Kang Deddy Mulyadi itu sudah sedemikian populer di kancah per-YouTuban. Bahkan di tahun 2022 Kang Deddy Mulyadi dinobatkan oleh sebuah lembaga survei Jayabaya pokoknya salah satu lembaga yang nyurvei tentang bagaimana percakapan di dunia digital, terutama di YouTube, itu menempatkan Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh atau sebagai pejabat yang populer di YouTube. Dan waktu itu Kang Deddy masih 4 juta subscriber, dan sekarang kan udah 4,6 juta subscriber ya. Dan uniknya lagi, Kang Deddy Mulyadi kalau disebut di YouTube itu mendatangkan views, mendatangkan penonton, juga yaitu tadi mendatangkan subscriber. Itu uniknya Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Coba aja bahas kanal YouTube orang lain, misalnya tokoh-tokoh lain lah. Itu jarang sekali sebagaimana orang membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi itu terbagi ke dalam beberapa diksi sebutan ya. Ada Kang Deddy Mulyadi, ada Deddy Mulyadi, ada Deddy Mulyadi Channel, bahkan ada singkatan KDM. Bahkan orang cukup membuat judul KDM saja itu udah pasti mendatangkan views, dan itu luar biasanya Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita melihat seperti tadi yang saya diulas di awal, kenapa orang banyak bertanya tentang Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi? Karena di situ para konten kreator yang pemula lah ya, yang subscribernya baru 1.000, 2.000, 10.000 atau belasan ribu, itu mereka mendulang tanda kutip keuntungan dari kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya mereka bisa live streaming, bisa ngonten di tempat kegiatan Kang Deddy Mulyadi dan lain-lain lah. Itu mereka bisa upload konten tentang Kang Deddy Mulyadi itu, bahkan dibagi ke beberapa capture, ke beberapa konten, ke beberapa episode dan lain-lain. Dan itu adalah berkah tersendiri. Kita akui atau tidak, nama Kang Deddy Mulyadi menjadi berkah bagi para konten kreator. Bahkan saya melihat, mengamati, ada puluhan, mungkin sampai ratusan channel yang kalau Kang Deddy Mulyadi itu menggelar kegiatan, mereka berbondong-bondong untuk mengabadikan. Bahkan tidak hanya di YouTube ya. Ada yang live
di TikTok, karena TikTok kan sekarang menjadi platform yang cukup digandrungi oleh banyak orang, selain karena memang video-videonya pendek, tapi views-nya itu cukup tinggi ya di TikTok. Tentu mungkin penghasilannya belum sepadan lah dengan penghasilan kecuali mengandalkan live ya untuk di TikTok. Nah itu saya balik lagi, kenapa? Ya salah satunya ketiban banyak rezeki lah. Orang niatnya dia bikin channel game. Saya lihat ada orang yang konten-konten sebelumnya gaming gitu. Tetapi mungkin viewsnya kurang naik, subscribernya kurang naik, dia pindah dulu, membahas dulu misalnya ketika Kang Deddy Mulyadi cerai gitu ya, dia bahas setiap hari konten-konten tentang Kang Deddy Mulyadi, hanya mengandalkan dia misalnya copy paste dari konten lain, tapi itu subscriber dan viewsnya bertambah banyak. Nah kesini saya lihat dia konsen lagi akhirnya di gaming gitu kan, jenis kontennya gaming. Dan saya melihat banyak mengamati di YouTube ini berbagai channel yang awalnya tidak membahas Deddy Mulyadi, tetapi kemudian akhirnya membahas Kang Deddy Mulyadi. Karena mereka tahu bahwa ketika Kang Deddy Mulyadi disebut, itu mendatangkan views, mendatangkan follower fanatik, mendatangkan subscriber fanatik yang biasa mengikuti kegiatan-kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan orang yang awal membuat channel aja, misalnya Kang Deddy Mulyadi datang ke Pangandaran nih, orang tiba-tiba bikin channel lalu mengabadikan kegiatan Kang Deddy Mulyadi, itu viewsnya banyak ya, itu luar biasanya Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau kita melihat sejarah Kang Deddy Mulyadi ngonten itu sejak 2017 untuk channel Kang Deddy Mulyadi, itu dulu orang yang mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, misalnya di lingkaran pertemanan Kang Deddy Mulyadi ada Kang Purwanto, beliau kepala dinas Kadis di Kabupaten Purwakarta. Kemudian ada Kang Saiful Bahri Binjen, beliau juga sama orang terdekat Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di lingkaran yang lebih luas dulu ada Pangeran Kancil ya, ada Kang Hidayat STHI, beliau adalah anggota praksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian ada Kades Canti, kemudian ada Apih Rohata, ada beberapa orang yang di lingkaran Kang Deddy Mulyadi juga ikut membuat konten ataupun kanal YouTube yang membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan circle itu saya pikir dulu saya melihat bahwa itu viewsnya bagus-bagus banyak. Hanya sekarang kalau kita amati misalnya Apih Rohata udah mulai kendor ya, jarang mengupload, padahal dulu itu subscribernya udah banyak. Kemudian Ibu Eni Kades Cantik dulu udah banyak juga, udah 30 ribuan, tapi akhirnya kemudian kesini melempem tuh, jarang ngupload. Tapi orang yang di lingkaran terdekat, di lingkaran keluarga ada dua sebetulnya, Anne Ratna Mustika mantan istrinya dan Amaula Akbar. Bahkan sekarang hampir kesalip ya, dulu Anne Ratna Mustika itu sudah hampir 116 ribu subscriber, hanya karena ketika proses cerai kolom komentarnya dinonaktifkan sehingga orang tidak tertarik lagi, bahkan itu turun. Dulu asalnya sekian belas ribu gitu udah turun. Kenapa? Mungkin orang tidak tertarik karena akun untuk kolom untuk komentarnya ditutup sehingga orang tidak bisa berinteraksi. Kemudian Amaula Akbar justru sekarang lumayan lah melejit, walaupun misalnya beliau juga kadang jarang mengupload konten ya, mungkin karena berbagai sibukan, kegiatan, dan lain-lain. Nah, sekarang yang masih konsisten diantaranya adalah channel Kang Purwanto channel, kemudian channel Om Jen atau Kang Saiful Bahri Binjen, itu masih konsisten lah. Tetapi di luar itu sebetulnya banyak orang membuat channel khusus di lingkaran Purwakarta, misalnya yang dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian kecipratan berkah bahwa viewsnya, subscribernya itu menjadi besar dan banyak. Tetapi di luar itu, di luar Purwakarta, orang sebetulnya banyak juga yang membuat kanal YouTube dan membahas Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi pergi kemanapun dia kejar, dia syuting dan lain-lain. Nah kadang saya juga termasuk dulu Rahayu, kita mencoba untuk dulu dalam format kita berita, karena dulu kita menganalisis kenapa formatnya berita. Karena dulu kalau kita mengikuti kegiatan Kang Deddy Mulyadi kan nggak mungkin juga kita bisa ikut kegiatan Kang Deddy Mulyadi atau kita bisa izin ke beliau, karena beliau juga punya konten, sehingga tidak etis juga ya, beliau sedang konten kita kontenin lagi kan nggak mungkin. Nah makanya
kayak dulu Rahayu, dulu formatnya adalah kita memberitakan tentang kegiatan-kegiatan Kang Deddy Mulyadi. Dengan berita itu kita tidak terlalu direpotkan dengan butuh video dan lain-lain. Kita hanya butuh kadang dengan bentuk foto aja. Yang penting ada tema yang akan kita bahas, saya tulis narasi gitu. Saya susun narasi sehingga kemudian narasi itu kita record, kita VO dengan cara sederhana. Kadang kita tidak pakai mix itu, kita langsung dari handphone. Kemudian kita ambil gambar dari sana sini, itu jadi ya. Nah, itu format-format dalam bentuk berita sangat mudah untuk membahas, atau bukan hanya berita sih sebetulnya. Kalau kita ingin bernarasi, monolog, atau membahas Kang Deddy Mulyadi secara naratif, itu kan sesuatu yang tidak terlalu sulit dan itu mudah gitu. Kenapa? Karena yang penting imajinasi kita kuat, perbendaharaan kita banyak, kita mampu menyusun kalimat atau kata dengan banyak. Karena apa? 2 lembar kertas tulisan, misalnya 2 halaman, kalau kemudian dikonversi menjadi suara, text to voice, itu jadi sedikit durasinya gitu. Untuk mendapatkan misalnya video selama 8 menit umpamanya, itu kita banyak butuh ratus-ratus kalimat, beribu-ribu kata gitu. Betul itu. Beda kalau kita bernarasi seperti sekarang ini. Kita nggak terasa membahas satu tema, satu topik, kita butuh 10 menit itu nggak terasa. Nah itu dulur-dulur, saya ingin mengatakan bahwa menjamurnya konten-konten yang membahas Kang Deddy Mulyadi tidak lepas daripada daya ungkit, daya dongkrak, dan nilai Kang Deddy Mulyadi itu sendiri di dalam algoritma YouTube, dan itu memberikan impact yang positif terhadap siapapun. Dan atau saya bilang itu berkah ya, berkah tersendiri kehadiran Kang Deddy Mulyadi bagi para konten kreator. Ada yang tujuannya menaikkan subscriber, ada yang menaikkan views, dan lain-lain. Itu banyak tergantung lah. Ada juga mungkin yang mencari cuan di situ, karena setiap Kang Deddy Mulyadi foto, video itu di-upload, itu akan mendatangkan views, orang akan nonton. Bahkan saya pernah melihat ada satu channel di daerah Garut itu, dia hanya mencantumkan di thumbnailnya saja foto Kang Deddy Mulyadi, tapi isinya bukan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, dan banyak juga yang nonton gitu. Artinya apa? Bahwa Kang Deddy Mulyadi personal brandingnya sangat kuat. Dia ketika disebut, ketika dibaca itu sakti sehingga mendatangkan views. Maka saya dalam banyak kesempatan selalu bilang gini, cek bahasa Sunda, kalau kolot baheula itu bilang, lamun butuh dolar, lamun boga masalah sebut ngaran aing 3 kali gejlik tanah. Misalnya Kang Deddy, dan hari ini saya ingin mengupamakan gitu kiasan itu, bahwa ketika kita ingin mendatangkan orang, views atau subscriber, sebut saja nama Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita bikin narasi, minimal dalam satu paragraf itu sebut 1 kali nama Kang Deddy Mulyadi. Misalnya Kang Deddy Mulyadi pada hari ini melaksanakan kegiatan ABC, sebut nama Kang Deddy Mulyadi. Misalnya kita buat narasi. Nanti di paragraf yang kedua, Kang Deddy Mulyadi, sebut lagi, mau di awal kalimat, mau di tengah kalimat, atau mau di akhir kalimat. Kenapa? Karena nama beliau itu sakti dan mendatangkan views. Nah, oleh sebab itu, maka balik lagi ke awal dalam konten ini, kenapa orang hari ini banyak bertanya tentang jadwal Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi. Karena memang bagi orang itu berkah mendatangkan subscriber cepat. Kalau kita live di acara-acara Kang Deddy Mulyadi, kita datang ke kegiatan, penambahan subscribernya itu luar biasa. Bahkan saya dulu pernah sehari itu 1000. Dulu asalnya saya cuma 1200 subscriber, tetapi sering ikut ngonten di acara-acara kegiatan Kang Deddy Mulyadi atau memberitakan, menulis narasi. Kemudian kita lompatan sudah sampai di atas 52.000 ya sampai saat ini gitu subscribernya, dan itu cepat sekali. Nah, kita tidak tahu juga ya apa respon Kang Deddy Mulyadi kemudian dengan banyaknya konten kreator seperti ini. Nanti juga dalam satu waktu kesempatan saya akan mengajukan izin kepada beliau untuk bertanya bagaimana sikap Kang Deddy Mulyadi terhadap para konten kreator yang ikut nimbrung dalam kegiatan beliau gitu kan. Pasti dilematis lah jawabannya. Dilematis gini, pasti di satu sisi Kang Deddy Mulyadi itu orang baik, pasti nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya analisa juga gitu, itu berimpact loh kepada konten-konten dan kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi sendiri. Contoh, setiap kegiatan safari
Yang konten safari cinta atau safari kebudayaan itu biasanya di kisah-kisahnya diangkat di kanal Lembur Pakuan. Dan saya melihat postingan yang kemarin aja itu balik lagi tentang postingan yang lama yang ada di Karangnungga Tasikmalaya ya. Viewsnya kan sedikit gitu. Kemudian yang malam kemarin juga itu viewsnya cuma 13.000. Artinya apa? Jangankan untuk yang sudah lama seperti itu, yang baru saja kan keduluan sama yang live. Kang Deddy Mulyadi, orang yang live udah real time pada saat itu udah bisa menayangkan di berbagai kanal tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi secara live. Tetapi Kang Deddy Mulyadinya sendiri kan karena tidak melakukan live itu, dia baru esoknya paling banter gitu, paling cepat atau mungkin beberapa minggu ke depan gitu baru di-upload untuk menjaga jarak, supaya memang orang ada spare waktu karena toh udah nonton yang di channel-channel yang bukan channel Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ketika acara di Cirebon ya, Wayang Janda itu, Kang Deddy Mulyadi kan sempat menayangkan live ya. Meskipun saya juga waktu itu apakah dia copy paste dengan sistem apa tuh? Dia tidak hadir di lokasi itu, tapi dia copy linknya gitu, kemudian dia tayangkan pakai aplikasi sehingga tampillah live. Karena waktu itu saya juga tidak melihat beberapa konten kreator melakukan live dari konten Kang Deddy Mulyadi di Cirebon gitu. Hanya satu kali ya, dan ada beberapa trouble, tapi karena memang ya mungkin sinyal dan lain-lain lah. Sehingga kemudian pada saat itu kita melihat bahwa, nah bagusnya memang si kanal yang Lembur Pakuan itu juga bisa menampilkan live sehingga konten-kontennya tidak didahului oleh para konten kreator yang secara real time di tempat itu udah berjejer ya. Kalau teman-teman aktif dan sering turun dalam kegiatan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi kan dari semenjak sore hari itu udah berjajar ya. Bahkan Kang Sule aja kan udah menurunkan tim kreatornya, tim videografernya gitu, kameramennya dan lain-lain untuk mengabadikan, memotret kegiatan-kegiatan dia ketika Safari Cinta bersama Kang Deddy Mulyadi. Nah, saya balik lagi. Pertanyaan bahasannya sebetulnya sudah selesai, yakni bahwa banyak konten kreator yang ikut nimbrung mencari rezeki, dalam tanda kutip rezekinya, dari kegiatan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi, sehingga mereka banyak bertanya, kapan Safari Cinta gitu kan. Karena banyak diuntungkan oleh nama Kang Deddy Mulyadi itu, diakui atau tidak, memang nama Deddy Mulyadi sangat menguntungkan bagi para konten kreator yang nimbrung. Terlepas apakah mereka ngontak dulu tim Kang Deddy Mulyadi atau izin dulu ke Kang Deddy Mulyadi, saya misalnya ikut ngonten boleh nggak, saya ikut nyari rezeki boleh nggak, saya membahas gitu. Kita nggak bahas itu ya, itu mah persoalan masing-masing lah. Bagi teman-teman itu soal etika saja lah, bagaimana kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi lah. Apalagi adat Sunda biasanya kita bisa sanuk-sanuk misalnya, apa salahnya sih kepada siapapun gitu ikut nimbrung, misalnya Kang Deddy Mulyadi kalau ketemu, mohon maaf ya saya ikut nimbrung atau ikut ngonten, ikut nyorot, ikut moto, ikut posting, ikut video dan lain-lain sih nggak ada masalah sih. Yang penting bahwa saya belum secara detail bertanya kepada Kang Deddy Mulyadi bagaimana sikap dan respon Kang Deddy Mulyadi, tetapi dampak dari kegiatan kita banyak yang live, saya melihat sih bahwa konten-konten acara Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi jarang secara update Kang Deddy Mulyadi upload gitu, posting dalam waktu yang dekat. Karena apa ya, sudah keduluan kan, artinya nanti jarang kayak kemarin. Bahkan mungkin saja apakah bisa berpengaruh terhadap pendapatan atau penghasilan konten Kang Deddy Mulyadi, wallahu alam juga ya. Karena tapi di satu sisi bahwa baiknya, positifnya adalah sebetulnya Kang Deddy Mulyadi dengan Legowo seolah-olah memberi rezeki dan peluang bagi siapapun melalui nama dirinya yang kemudian dibahas oleh orang, dan itu mendatangkan rezeki, views dan lain-lain. Nah, dulu Rahayu sendiri selama ini kita berkomunikasi, kadang kita minta izin untuk ngonten, kadang kita juga tidak minta izin, kita membahas, kadang kita nulis narasi dan lain-lain, hanya comot foto, video. Bahkan ada beberapa konten kreator yang kita lihat
comot video orang, potong video orang, copy paste video orang, bahkan ketika live ada yang ngambil linknya kan gitu. Ya itu mah balik lagi lah ke masing-masing, bahwa sepanjang orang sebetulnya baiknya ada komunikasi sih, karena komunikasi itu kan tidak bayar. Bahasa Sunda mah bahasa mah teu meuli gitu kan. Tetapi apapun itu, yang paling penting dari ulasan saya di eh, pada malam hari ini adalah bahwa nama Kang Deddy Mulyadi menjadi berkah tersendiri bagi siapapun, terutama bagi konten kreator, baik pemula maupun yang sudah lama malang melintang dalam per-YouTuban. Eh, itu mendatangkan views, meningkatkan subscriber bagi para konten kreator. Dan kalau teman-teman melihat ke lapangan dalam acara-acara Kang Deddy Mulyadi di Sapari Cinta, di Sapari Budaya, itu betapa banyak konten kreator yang melakukan kegiatan syuting tentang kegiatan Kang Deddy Mulyadi, dan itu mendatangkan views yang banyak. Bahkan saking apa? Saking berkah, barokah, dan saktinya nama Kang Deddy Mulyadi gitu. Baik tadi ya Kang Deddy Mulyadi, atau KDM, Deddy Mulyadi, atau disebut Bapak Aing, atau bahkan hanya dicantumkan foto di thumbnailnya, itu mendatangkan views. Nah, kita juga, kayak saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih bahwa memang kita membahas nama Kang Deddy Mulyadi, dan itu mendatangkan subscriber yang lumayan, termasuk mendatangkan views bagi kanal Dulu Rahayu juga ya. Sehingga kemudian apa ya, nama ini ketika dibahas, kita perlu juga sebetulnya bersyukur dan berterima kasih, yang kemudian kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh lain sulit juga gitu. Saya aja nyebut Prabowo jarang menjadi views gitu. Karena mungkin belum ketemu algoritmanya, belum ketemu para fans dan para pengikut Prabowo, sehingga harus selalu ditempelkan nama Kang Deddy Mulyadi. Kalau mau bahas Prabowo, nggak mau kita harus bahas Kang Deddy Mulyadi. Dan apa ya, tektokan itu menjadi penting, bahwa nama Kang Deddy Mulyadi sebetulnya di dunia YouTube memberi impact positif, mendatangkan views, mendatangkan subscriber bagi teman-teman yang mencoba untuk membahas Kang Deddy Mulyadi. Nah itu dulu, nanti kita suatu saat saya akan mewawancarai Kang Deddy Mulyadi tentang apa tanggapan Kang Deddy Mulyadi mengenai namanya selalu disebut dan dibahas oleh konten kreator yang datang berbondong-bondong ke acara-acara Kang Deddy Mulyadi. Sehingga kenapa saya melakukan bikin video seperti ini, karena banyak yang bertanya kapan Kang Deddy Mulyadi Sapari Cinta lagi. Saya bilang oh iya juga ya, kenapa orang banyak bertanya tentang Sapari Cinta. Mungkin fansnya ingin melihat aksi-aksi panggung Kang Deddy Mulyadi yang dibubuhi oleh hiburan dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, ternyata banyak juga yang bertanya para konten kreator, kapan Kang Deddy Mulyadi? Kan sering kita kontakkan di lapangan, kapan kita saling cari, saling share-share informasi bahwa oh hari ini Kang Deddy Mulyadi ada kegiatan di mana. Dan itu rupanya memang nama Kang Deddy Mulyadi menurut saya sering saya bahas juga di YouTube di mana-mana. Karena nama Kang Deddy Mulyadi mendatangkan views dan subscriber, sehingga banyak diburu oleh siapapun, termasuk orang yang sebelumnya tidak pernah membahas Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya mereka tahu bahwa ketika membahas nama Kang Deddy Mulyadi, itu konten mereka menjadi hidup, subscribernya menjadi bertambah, viewsnya menjadi bertambah. Dan saya pikir bahwa itulah keberkahan dan kemanfaatan Kang Deddy Mulyadi, dari namanya saja, dari wajahnya saja, dari aktivitas dan kegiatannya saja. Bahkan kan kalau misalnya sekarang sedikit aja saya ulas, kalau Kang Deddy Mulyadi posting di pukul 17 ya, itu pasti beberapa sejam kemudian itu sudah rame potongan-potongan video Kang Deddy Mulyadi, terutama di TikTok, sudah dipotong ya. Sudah diupload ulang oleh puluhan orang, bahkan mungkin oleh ratusan orang. Kenapa? Karena mengandung views, dan viewsnya gede-gede di TikTok. Bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu itu. Dari potongan-potongan video Kang Deddy Mulyadi. Dan di TikTok kan tidak terlalu diribetkan oleh copyright ya, beda dengan di YouTube. Kalau di YouTube terlalu lama kita memosting video lebih dari sekian detik, itu kan nanti kena copyright ya. Dan karena copyright ada yang misalnya fatal, kita nggak bisa jadi ada logo dolarnya tidak hijau lagi tapi jadi kuning. Ada juga yang share, yang
di share ya, yang berbagi gitu dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi dulur-dulur di lembur berada di kota. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Terima kasih juga sudah menonton ini. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang menyinggung atau tidak berkenan di benak dulur-dulur semua di Dulur Rahayu, kanal Dulur Rahayu ini. Semoga kemudian kita semua sehat walafiat. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga sebagai tokoh politik Jawa Barat yang hari ini menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, beliau disehatkan, dikuatkan, dilancarkan, diberi jalan untuk terus berjuang bersama Prabowo Subianto dalam menyongsong Pilpres 2024 yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian sebagai anggota calon legislatifnya, Kang Deddy Mulyadi juga seperti kita tahu beliau mencalonkan dari DPR RI, dari Dapil 7, yaitu Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Itu nomor urut 1 ya. Beliau jadi nyalon legislatif dulu. Kemudian putranya Maula Akbar Mulyadi Putra juga mencalonkan di DPRD Provinsi Jawa Barat nomor urut 4. Kemudiannya di DPRD Kabupaten Purwakarta juga di Dapil 3 dari Partai Gerindra nomor urut 2 ada Pak Asep Sulaiman. Jadi banyak caleg yang kemudian ikut bergabung bersama Kang Deddy Mulyadi. Dan itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan beliau, karena beliau sejak awal merintis karir di dunia politik. Maka seperti kita tahu Kang Deddy Mulyadi sampai hari ini konsisten di jalur politik, dan kita juga anak-anak muda jangan alergi terhadap politik, karena politik itu satu jalan, satu seni, satu cara bagaimana orang membangun, menjembatani dan nanti meraih kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Selama ini orang apatis terhadap politik mungkin karena belum punya pengetahuan yang utuh tentang apa itu definisi politik, dan kita kadang alergi soal pragmatisme politik, soal dan lain-lain, soal culas, soal taktik, soal intrik dan lain-lain. Tetapi kemudian kalau kita secara utuh dan holistik belajar di dalamnya tentang politik, tentu kita akan mendapati bahwa politik itu adalah wasilah atau jalan bagaimana kita menemukan kebaikan, bagaimana kita membangun silaturahim, bagaimana kita membangun kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu kita bisa menyejahterakan masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.